muliakanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sekarang kita akan memasuki acara ibadah Minggu keluarga di rumah masing-masing dengan tema Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Minggu keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh kala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus,
Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya kami jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ini adalah hukum yang keenam dan maksudnya. Hukum keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu.
Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu ini, yang tertulis dari Ulangan pasal 31 dari ayat 14 sampai dengan ayat 22, dan kita baca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka." Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, "Bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita?" Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk.
tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Percaya ku ikuti Dia terus, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Warta jemaat gereja kita pada hari ini, pada Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, adalah pertama, berita kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan. 1. Pada hari Jumat 4 April 2020, seorang anak laki-laki pada keluarga Ristoni Purba, Ibu Respelida Borumarbun, alamat Wek Kebun Handil, Kebun Kopi, Kenali Asam atau K3. Yang kedua, pada hari Kamis 9 April 2020, seorang anak perempuan pada keluarga Kasman Maradona Siahan, Ibu
Apriliani Fitriana Boru Pangaribuan, alamat Pasir Putih, Wek Pasir Putih. Anggota Jemaat Baru. Terhitung mulai hari ini, Minggu 10 Mei 2020, telah bertambah anggota jemaat kita, keluarga Kasman Maradona Siahan, Apriliani Fitriana Boru Pangaribuan, keluarga baru menikah, alamat Pasir Putih, Wek Pasir Putih. Varia Dewan Diakonia. Pembagian atau pendistribusian paket sembako, sumbangan dari jemaat atau donatur tahap kedua akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei sampai dengan Selasa 19 Mei 2020 pukul 9 WIB sampai dengan pukul 15 WIB bertempat di Toko Diakonia HKBP Jambi. Yang kedua, jumlah paket yang akan dibagikan sebanyak 150 paket dengan tiap paket berisi 10 kg beras, 1 kg minyak sayur, dan 6 bungkus supermie. Yang ketiga, paket diambil oleh sintua masing-masing WEK, kemudian sintua yang mendistribusikan kepada anggota jemaat, dan daftar anggota jemaat yang akan menerima pada setiap WEK agar diserahkan kepada Dewan Diakonia. Keempat, daftar kuota yang mendapat bantuan dari setiap WEK telah diupload ke WA grup Perhalado HKBP Jambi. Demikian warta jemaat buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi buku Ende nomor 560 ayat 1 dan ayat 2. Sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di tengah minggu kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Nyanyian kemenangan.
Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita sudah sampai kepada Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyi merupakan bagian dari kebudayaan manusia, di mana setiap suku, bangsa di dunia ini tidak terlepas dari budaya bernyanyi. Tradisi bernyanyi itu telah dimulai dari tradisi umat Perjanjian Lama, dan nyanyian tertua yang dikenal adalah nyanyian keselamatan umat Israel dari kerajaan bangsa Mesir. Lalu tradisi bernyanyi itu sampai ketika umat Israel telah berada di negeri Kanaan dan memiliki bait suci. Demikian juga saudara-saudara dengan gereja. Ibadah dalam gereja diwarnai dengan nyanyian-nyanyian yang dikumandangkan, baik itu secara personal maupun secara komunal. Bahkan sampai sekarang gereja juga turut bernyanyi. Itu ditandai dengan ungkapan gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi, the singing church. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan pada saat ini adalah nyanyian pujian, yakni yang menyatakan kemenangan Allah dan Yesus Kristus. Melalui Wahyu, Yohanes mendengar suara nyaring dari sorga, dan dia tidak mengenal suara itu. Dalam suara itu berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan Dia oleh darah domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sesungguhnya ibu bapak dan saudara-saudara, ini adalah suatu pengumuman, proklamasi dari surga,
yang menyatakan bahwa musuh-musuh Allah di dunia ini telah kalah. Kekalahan musuh-musuh Allah di dunia ini memberi pemahaman bagi orang percaya yang masih berada di dunia, yang sedang berjalan menuju kekekalan, bahwa orang percaya telah menang oleh darah Yesus Kristus yang tertumpah di Golgota. Orang percaya akan menang oleh kesetiaannya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup di jalan Tuhan akan mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Tetapi yang mau dikatakan, kalau kita tetap setia berjalan di jalan Tuhan, akan ada nyanyian kemenangan, akan mengumandangkan nyanyian kemenangan oleh orang-orang percaya yang telah menyelesaikan perjuangan hidup di jalan Tuhan. Demikian halnya saat ini kita sedang bergumul untuk memutus mata rantai COVID-19 yang sedang mewabah. Sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa ini pasti berakhir. Oleh karenanya saudara-saudara, jangan terlalu fokus kepada COVID-19, tetapi fokuslah akan keselamatan yang dari Allah melalui kemenangannya. Untuk mempercepat berakhirnya COVID ini, tetaplah mau mengikuti anjuran pemerintah dan pimpinan gereja. Lebih banyak di rumah, jangan banyak keluar mondar-mandir ke sana kemari. Cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Saudara-saudara, sebenarnya ini belum terlalu berat untuk dilakukan. Tetapi ya tahu sendirilah, banyak orang yang masih kurang bisa diatur. Karena sudah terbiasa tidak teratur dan menikmati ketidakteraturan itu. Orang Batak bilang sega mahita molosongone. Orang setia akan menang. Orang setia akan selamat. Orang setia akan selalu dikuatkan dan diteguhkan walaupun diperhadapkan dengan tantangan hidup, sebab Tuhan kita itu hidup. Kemenangan itu adalah milik setiap orang percaya atas penebusan Yesus Kristus yang sempurna kepada dunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memiliki nyanyian kemenangan dan keselamatan Tuhan jikalau kita percaya kepada darah anak domba Allah. Jikalau kita bersaksi selalu tentang anak domba Allah, dan jikalau kita rela berkorban bagi anak domba Allah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena keselamatan dari Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada kami. Kemenangan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami yakini dan kami percaya
adalah kemenangan kami juga, anak-anak-Mu yang masih berjalan bergumul di tengah dunia ini. Sekalipun di tengah dunia ini ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kami jalani dan juga yang harus kami hadapi, dan tentu juga yang harus kami akhiri. Secara khusus wabah virus corona yang terus mewabah di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Kami memohon dan berseru ke hadapan-Mu ya Bapa, supaya Tuhan menjagai kami semua, menolong kami, dan juga memberikan kekuatan dan kesehatan, dan ajar kami lebih mendisiplinkan diri sesuai dengan anjuran pemerintah dan pimpinan daripada gereja kami, agar kami cepat kembali dapat beraktivitas, kembali dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus, dan juga seluruh aktivitas dan kegiatan pekerjaan boleh kembali normal dengan baik. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, supaya tetap kuat dan juga berhikmat dalam menjalankan tugas, khususnya Tuhan dalam pemutusan mata rantai COVID-19. Berkati juga gereja kami, walaupun saat ini kami tidak bisa beribadah bersama, tapi kami harus beribadah di tengah rumah kami masing-masing. Biarlah seluruh ibadah, doa, permohonan, pujian dan sembah sujud jemaat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga seluruh jemaat-Mu secara khusus yang ada di HKBP Jambi ini, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena kelahiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, penuhi sukacita mereka. Jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hibur. Jemaat-Mu yang memiliki rencana-rencana yang indah, ajar mereka untuk bersabar Tuhan, setelah selesainya virus corona ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, baik yang pertama dan kedua. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.